Di rahim dia cari-cari tuh, berenang-berenang dia mencari sel telur. Kalau si tuba fallopinya itu dia terhambat, maka sel telur ini dia nggak bisa masuk ke sini, dia nggak bisa datang ke rahim. Aduh, kayaknya aku malas deh kalau misalnya harus programnya pakai obat-obatan, pakai inseminasi. Udah deh yang pasti-pasti aja. Udah ya, aku mendingan pakai bayi tabung aja. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Mom Irestia. Yang aku juga pengen bilang makasih ya buat teman-teman semuanya sudah datang ke channel YouTube-nya aku. Dan jangan lupa subscribe ya, gratis, biar mendapatkan notifikasi di saat aku upload video yang baru. Dan kali ini aku akan menjelaskan kembali tentang serba-serbi bayi tabung ya. Dan yang topik yang sekarang akan aku bahas adalah siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan program bayi tabung ini. Karena apa? Karena mungkin ya dengan seiring bagusnya teknologi tentang proses gimana cara kita hamil gitu ya, aku melihat fenomena ada beberapa orang yang memang Aduh, kayaknya aku malas deh kalau misalnya harus programnya pakai obat-obatan, pakai inseminasi. Udah deh yang pasti-pasti aja. Udah ya, aku mendingan pakai bayi tabung aja gitu ya. Kalau misalnya kamu punya budgetnya sih nggak apa-apa gitu. Cuman karena menurut aku sih kalau misalnya bisa cara-cara di bawah bayi tabung gitu ya, apalagi misalnya usianya masih muda, kemudian juga masih bisa dilakukan treatment yang nggak terlalu mahal lah ya, sebaiknya nggak usah dulu ditabung dulu ya kan. Nah sekarang aku akan menjelaskan siapa aja sih yang benar-benar perlu untuk melakukan proses bayi tabung ini. Jadi ada 7 tipe, 7 orang ya, 7 karakter yang menurut aku perlu nih. Ya udah deh akhirnya pakai bayi tabung aja daripada udah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, ternyata hasilnya sia-sia. Ya udah, mendingan kita langsung ambil jalur bayi tabung. Nomor 1 adalah wanita yang usianya sudah di atas atau hampir 40 tahun. Karena ya kalau misalnya sekarang nih misalnya kamu menikah kayak aku usia muda 23 tahun, kamu udah menjalani program ini itu, baru deh di usia pernikahan ke-10 atau ke-12 tahun kamu melakukan bayi tabung. Tapi ada juga ya yang baru nikah, tapi kamu harus langsung ngambil program bayi tabung. Siapa? Adalah orang-orang yang maksudnya kalau orang-orang yang, nanti aku disclaimer nih ya, takutnya salah paham. Orang-orang yang memang dia menikahnya sudah di atas 35 tahun dan 1 tahun setelah mereka menikah mereka belum dikaruniai anak. Karena apa? Karena bayang aja, usia 35 tahun, sel telur kita udah agak sedikit menurun kualitas dan kuantitasnya. Nah, 1 tahun melakukan pembuahan secara natural, belum berujung kehamilan, nah itu worry juga. Karena kan waktu terus berjalan, belum tentu pada saat kita bayi tabung yang pertama berhasil ya kan. Jadi orang pertama, maksudnya kriteria pertama yang berpikir bahwa bayi tabung yang terbaik adalah orang-orang yang menikah, yang sudah mendekati kepala 40 baru menikah, atau memang yang sudah mendekati 40 belum dikaruniai anak. Oke, kriteria orang kedua adalah perempuan, wanita yang mengalami penyumbatan di tuba fallopi. Jadi tuba fallopi itu adalah penyambung antara si rahim sama sel telur. Nah, aku mau sedikit cerita juga. Jadi pada saat aku inseminasi, aku tuh dites dulu tuba fallopi aku tuh bermasalah atau enggak. Karena kalau misalnya aku tuba fallopinya bermasalah, udah aku nggak bisa melakukan proses inseminasi, aku langsung dirujuk untuk bayi tabung. Nah saat itu kebetulan tuba fallopi aku nggak bermasalah. Nah memang kenapa? Karena gini, ini kan rahim, ini tuba fallopi, ini sel telur kita ya. Nah kalau misalnya kita melakukan hubungan badan, ini sperma kita cuma sampai di rahim. Di rahim dia cari-cari tuh, berenang-berenang dia mencari sel telur. Kalau si tuba fallopinya itu dia terhambat, maka sel telur ini dia nggak bisa masuk ke sini, dia nggak bisa datang ke rahim, nggak bisa muncul, dia nggak bisa dia turun ke rahim, nggak bisa dia ketemu sama si sperma. Sperma mau nunggu 1 abad pun nggak ketemu dia di situ, ya karena dia terhambat, udah nempel di sini. Akhirnya harus bayi tabung kan, karena kalau bayi tabung dia langsung nih spermanya diambil, sel telurnya diambil, jadi embrio, dilepasnya di rahim. Tapi kan masalahnya proses ovunya itu yang mengambil sel telur langsung, spermanya diambil, sel telurnya diambil, jadi embrio dikeluarkan di rahim. Karena di sini dia terhambat. Nah, karena saat itu aku nggak terhambat, aku pakai inseminasi dulu. Karena sebenarnya pakai inseminasi juga bisa. Cuma karena gagal, ya udah akhirnya aku naik tingkat ke bayi tabung. Nah, itu proses untuk mendeteksi tuba fallopi kita itu terhambat atau enggak, itu yang sakit ya. Kamu tahu itu tiga hari sebelum aku ngetes itu harganya berapa ya, berapa juta gitu. Itu aku dikasih obat penahan nyeri, itu pakai cocor bebek
Pakai cucur itu nggak boleh pakai operasi-operasian, cucur harus dalam keadaan kita sadar soalnya. Nggak paham kalau kita nggak sadar, mungkin ada yang nggak bekerja atau gimana ya. Itu dibuka, tak bentukan begini nih, dibuka, dimasukin, dikasih gas ya, dikasih gas itu kan biar tahu nanti si gasnya akan kelihatan, nanti kan difoto. Kalau gasnya tersumbat kan kelihatan tuh, jadi nggak keluar, nggak masuk gasnya ke ovarium kita. Gitu pas disuntikin gasnya, mules kata orang, mulusnya sama kayak kontraksi. Gitu, itu lumayan sakit. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita namanya itu tes apa ya? Tes apa sih? Bukan tes HCG, mirip-mirip deh namanya. Di tes apakah tuba valvi kita bermasalah atau enggak. Nah, di situ kalau misalnya bermasalah, inseminasi udah pasti bukan jalan keluarnya. Berarti kamu harus langsung pakai bayi tabung. Gitu. Inseminasi aja udah nggak bisa, apalagi kalau manual ya, normal ya, natural. Nanti berlumut dia, spermanya berlumut nungguin telurnya nggak datang gitu. Oke, yang ketiga adalah ketika misalnya si wanitanya itu ternyata mengidap endometriosis. Jadi endometriosis ini terjadi ketika endometrium kita tumbuh di luar dinding rahim. Itu yang suka dinamain kadang-kadang jadi kehamilan di luar kandungan. Hamil di luar kandungan apa sih? Hamil di luar rahim ya. Nah, kadang-kadang dia nempelnya ada di usus, ada di vagina, ada di tempat saluran tuba falopi, saluran kemih juga bisa. Itu yang akan menyebabkan proses kehamilan menjadi terhambat karena fungsi-fungsinya tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, akhirnya lebih baik daripada capek-capek buang-buang uang dan buang-buang waktu, lebih baik langsung melakukan bayi tabung. Yang keempat adalah fibroid rahim. Fibroid itu adalah sejenis tumor jinak yang dia menempel di dinding rahim kita dan biasanya itu terjadi atau muncul di sekitar usia 30-40 tahun. Kenapa ini disuruh bayi tabung aja? Karena kalau misalnya pakai cara manual, cara natural, misalnya embrio jadi nih ya, sebenarnya kita bisa nih tekbung lah ya, sekali berhubungan nanti jadi tuh embrionya, nempel tuh dia di dinding rahim. Tapi karena ada tumor jinak ini, dia yang akan merusak atau merenggut nutrisi yang dibutuhkan oleh si embrio ini, sehingga pada akhirnya embrionya nggak bisa berkembang dengan baik dan akhirnya gugur lagi. Jadi ada kan orang-orang yang suka gampang hamil tapi keguguran terus. Nah, siapa tahu setelah itu diperiksa itu ada tumor jinak, lebih baik tumor jinaknya diambil tapi dilakukan proses bayi tabung agar proses embrio berkembangnya juga dia sudah ada di tahap yang maksimal. Terus yang kelima ini ternyata yang paling sering terjadi pada saat momen aku ikut program bayi tabung. Ini yang paling sering dijadikan alasan mereka ngambil bayi tabung, proses bayi tabung itu apa? Infertilitas prianya. Jadi kita merasa misalnya baik-baik aja nih ya, gitu ya, baik-baik aja. Maaf ya, warna spermanya bening, keputihan atau keabuan yang ditandakan dengan sperma yang sehat. Tapi ternyata setelah diteliti, spermanya tidak bisa berlari cepat, ya, lemah gitu ya, lemah dia pada saat dia berenang. Atau misalnya setelah diuji ternyata bentuk spermanya cacat. Jadi aku nggak paham ya, mungkin ada bentuk-bentuk sperma yang dia bentuknya bagus untuk bisa menangkap sel telur gitu. Tapi kalau misalnya bentuk spermanya dia cacat, meskipun dia lari kenceng, ya dia nggak bisa bertemu dengan sel telur. Atau bahkan kuantitas dari spermanya itu yang tidak terlalu banyak, karena kalau nggak salah harusnya dalam 1 mili sperma itu mengandung 700.000 sel sperma gitu ya. Kalau misalnya jumlah sel spermanya sedikit, kemungkinan untuk menangkap sel telurnya juga semakin sedikit, dan itu yang banyak faktor yang akhirnya ternyata ketahuan dari pihak suaminya yang ternyata susah nih gitu ya, nggak berkembang bagus nih spermanya. Ya udah, akhirnya mereka bayi tabung gitu. Karena biar apa? Kalau bayi tabung itu bisa dipilih sperma terbaik ya. Terus lanjut nih yang keenam. Nah, ini nih yang agak membingungkan adalah tipe infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Nah, kalau nggak salah, maaf ya kalau misalnya aku salah ya, seperti pasangan Kadini Aminarti dengan Kadimas Seto yang aku pernah lihat di Instagram story-nya bahwa mereka sudah berkali-kali periksa dan tidak ditemukan kejanggalan apapun ya. Keadaan sperma suaminya sehat, kemudian juga di pihak istrinya tidak ada kendala apa-apa, nggak ada kista dan segala macam. Jadi nggak tahu nih penyebabnya apa, nggak ditemuin penyebabnya apa. Nah, tipikal-tipikal seperti ini yang memang ya udah deh, daripada kita coba ini coba itu, ini adalah yang lebih diprioritaskan untuk mengambil proses bayi tabung. Meskipun menjalani proses bayi tabung pun ya tingkat keberhasilan juga nggak 100% ya, di bawah 50%, sekitar di 35% aja. Dan yang terakhir nomor 7, dan ini aku termasuk tipikal ini, yaitu adalah orang-orang yang mengalami gangguan ovulasi. Jadi yang tipikalnya susah mens yang nggak teratur ya, yang kayak aku PCOS. Aku itu
kalau mens bisa 8 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan pernah setahun sekali. Kalau lagi stres, lagi banyak kerjaan, bisa tuh sampai 1 tahun sekali. Dulu aku sebelum kerja normal per 28 hari sekali. Nah, setelah banyak kerjaan mungkin ya, atau memang tipikal tubuh aku tuh tidak bisa menerima yang stres-stres sehingga nggak ngaruh ke hormon, akhirnya aku mensnya nggak teratur, ditambah berat badan aku memang sedikit menggelembung dibanding saat menikah, dan menyebabkan pola siklus mens aku jadi semakin kacau. Dan itu akibatnya apa sih Mamang gitu ya. Nah sekarang pikirin aja, kalau misalnya kita bisa hamil karena ada hubungan suami istri di saat kita lagi subur, gimana orang-orang seperti aku yang nggak pernah haid atau nggak tahu masa suburnya? Mau dicoba tiap hari bisa aja, tapi kan mencoba sesuatu yang benar-benar kemungkinan besarnya kecil. Mens aja 3 bulan, 8 bulan sekali, ya kan? Dan itu nggak tahu tuh abis mens apakah sama seperti wanita normal pada umumnya 7 hari setelah beres mens adalah masa subur, kan belum tentu juga. Karena mens aku kan belum tentu terjadi lagi bulan depan. Nah, orang-orang yang seperti aku yang mengalami gangguan ovulasi, ada baiknya kalau misalnya sudah dilakukan inseminasi atau misalnya sebelumnya pakai program hamil, pakai bantuan obat oral itu gagal, inseminasi gagal, ya udah lebih baik ke bayi tabung aja. Karena dengan bayi tabung itu aku dibantu untuk dikasih peluru haid dulu, kemudian dikasih obat-obatan untuk mendorong sel telur aku itu berkembang besar dan akhirnya siap dibuahi. Karena memang yang PCOS kayak aku tuh dia nggak haid karena memang sel telurnya itu kecil-kecil, nggak mau gede, nggak mau mateng gitu. Jadi ya gimana bisa hamil kan, mateng aja nggak bisa. Nah tipikal seperti aku inilah yang memang ada beberapa orang yang PCOS juga akhirnya memilih untuk program bayi tabung. Oke, jadi sekian dulu ya untuk pembicaraan tentang siapa aja sih yang memerlukan proses bayi tabung ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada salah-salah kata boleh dikoreksi aja di kolom komentar, dan aku mohon maaf juga sebelumnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan kalau misalnya kalian ingin membahas apa lagi tentang bayi tabung, silahkan tulis kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!